Islam tidak main-main hati sekalian, mengajarkan seluruh aspek kehidupan. Dari bangun tidur, bagaimana cara bangun tidur Nabi? Bapak Ibu ada yang tahu? Ketika Rasulullah bangun tidur mengajarkan umatnya untuk ingat Allah, baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana. Mana doanya yang keras suaranya? Ahyana ba'dama amatana. Apa doa itu sama siapa? Itu doa bukan untuk anak TK. Itu doa untuk kita semua. Siapa yang tadi pagi bangun baca doa itu? Ada? Mestinya bangun pagi ingat Allah. Siapa yang bangun di waktu subuh, lalu dia pergi ke masjid, sholat berjamaah di masjid, sungguh dia telah membawa bendera iman, kata Nabi. Siapa yang bangun di pagi hari tak ke masjid, dia ke pasar, dia telah membawa bendera syaitan. Bahkan fadilahnya luar biasa bangun subuh itu. Ra'atul fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Ibu-ibu kehilangan tas beserta isinya sedih, nangis ya? Ada duit di sana, ada KTP di sana, ada surat semua betul-betul, ada cincin gelang emas di sana, hilang. Kehilangan tas beserta isinya sedih. Kenapa kehilangan dunia beserta isinya ketawa-ketawa? Ya orang beri waktu tidur pun diatur. Dapat harus tidur, dapat tidak boleh tidur. Habis sholat subuh, orang Islam dilarang tidur sama Nabi. Siapa yang tidur habis sholat subuh dekat dengan kefakiran, maka yang hidupnya susah, rezekinya susah, miskin terus. Coba perhatikan. Jangan-jangan pemalas habis subuh tidur. Saking pentingnya bangun setelah salat subuh, Nabi beri fadilah buat laki-laki. Siapa yang salat subuh di masjid, lalu dia i'tikaf sampai terbitnya matahari 90 menit, dan dia sholat 2 rakaat, namanya sholat Islam. Pahalanya apa kata Nabi? Haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Nabi ulang sempurna. Untuk pergi haji juga berapa ratus juta uang kita habiskan. Untuk pergi umrah berapa puluh juta uang kita habiskan. Cukup dengan sabar di masjid, i'tikaf, jangan tidur. Habis sholat subuh, duduk bermusyawarah, baca ta'lim, baca Al-Quran, zikir bagi petang, 100 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tasbihan, 100 istighfar, 100 salawat. Itu zikir bagi petang. Kemudian terbit matahari kurang lebih 90 menit setelah azan subuh, sholat kita 2 rakaat, namanya sholat Isra. Pahalanya haji dan umrah yang sempurna. Ya. Kalau mau tidur dia udah jam 10, jam 11, namanya kailulah sunnah, supaya nanti bangun tahajudnya mudah. Sebelum sholat zuhur itu disunahkan tidur siang. Ya bahkan sahabat Nabi Pak Ustaz lagi perang Badar, ketika perang musuh di depan sudah menghunus pedang, bunuh, perang. Seorang sahabat tancapkan tombaknya, lalu dia tidur. Dibangunkan terus, kenapa kau tidur? Sunnah tidur siang. Terus sahabat katakan mati. Sahabat Nabi itu katakan mati. Mereka semua adalah orang-orang akhirat. Mereka mencintai kematian melebihi orang kafir mencintai dunia. Ya. Apa itu Pak? Susu, kopi. Hebat ya orang itu, semua dihidangkan. Air putih ada, kopi ada, susu ada, teh ada. Kata kita. Ya kita cuma menghidangkan orang luar biasa betul. Siap hidupnya sudah? Ya. Sampai tidur lagi ada doa. Salah satu sunnah yang paling hebat itu apa? Yang banyak satu hadis tapi banyak amalnya. Kata Nabi, mulailah seluruh kebaikan dari sebelah kanan. Masuk masjid yang dia pemuda. Mana suaranya orang buton? Ini ada jangkauan di sini barusan. Keras suaranya. Ini ada suaranya gimana?
Masuk masjid kaki apa? Keluar Kiri. masuk masjid, Kanan. keluar Kiri. masuk toilet, Kiri. keluar. Kanan. Jangan dibolak-balik. Hari dia masuk masjid kaki kiri, masuk toilet kaki kanan. Kata mereka dia orang yang kurang ajar orang. Dia tukar-tukar adabnya. Makan tangan apa? Minum? Aduh, kurang connect itu memori. Karena itu bawa ayat tadi kan kiri. Makan tangan apa? Minum? Tidak ada yang minum tangan kiri kecuali syaitan, kata Nabi. Pak, saya sudah survei, bukan di sini saya survei, tapi di tempat saya. Di sebuah pesta pernikahan, ribuan orang yang hadir. Saya duduk di satu tempat, lalu saya menghitung berapa orang yang minum tangan kanan dan duduk. Tak sampai 10% umat Islam yang mampu minum tangan kanan dan duduk. Hampir semua orang Islam tanpa perasaan bersalah minum tangan kiri, berdiri sambil berjalan, sambil tertawa-tawa tanpa merasa berdosa. Betul? Coba lagi kan nggak usah ngomong tinggi-tinggi lah. Sekarang kita belajar minum dulu. Untuk memindahkan minum tangan kiri ke tangan kanan, saya perlu waktu 3 bulan. Berapa lama? 3 kali saya urus 3 hari dengan jamaah tabligh baru saya pindah tangan kanan. Gak mudah itu Pak, itu hidayah dari Allah. Bapak kalau nggak percaya, saya sudah pernah diundang di sebuah acara yang dihadiri bukan sembarang orang, tokoh-tokoh masyarakat, doktor, profesor, bahkan banyak ustaz-ustaz juga. Alumni pesantren besar di Indonesia. Ternyata orang-orang yang terpelajar itu pun hampir sebagian besarnya minum kanan kiri. Sampai saya bisik-bisik dengan salah satu orang ustaz yang saya kagumi guru saya. Jadi lu tanya gini, lu saya tanya sama dia empat mata, Ustaz, apakah ada dalilnya dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi yang memerintahkan atau membolehkan kita minum tangan kiri? Itu Ustaz perlu saya dan dia minta maaf. Dia bilang maaf, terima kasih banyak dari Sulaiman. Kamu mau menasihati saya. Baru kali ini ada orang nasihati saya. Banyak orang sungkan menasihati bapak-bapak karena sudah tua. Nah, maka untuk menasihati itu perlu hikmah juga. Perlu adab juga. Jangan di depan umum, Pak, iri setan kan? Gitu, cara orang itu. Insyaallah ya. Dari ujung rambut, ujung kaki ada sunnah. Ibu-ibu mungkin tanya nih, dari Sulaiman kenapa banyak sorban? Ini sunnah. 2 rakaat yang bersorban lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Ketika sholat. Ini hadis Nabi. Nabi pernah pakai warna hijau. Nabi pernah pakai warna hitam, merah mawar, pada warna putih. Sorban imamah. Dan saya dapat ijazah imamah ini di Makkah, langsung diberikan ke Syekh Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Diberikan langsung untuk saya dan Ustaz Abdul Somad waktu itu. Jadi dia ada syaratnya, sorban pun ada syarat, ada cara memakainya. Ini tajul mukminin, mahkotanya orang beriman. Jadi kalau ibu mulia di Buton ada anak-anak muda, pernah ada ibu yang pakai sorban, ibu mesti bangga. Jangan dibisik-bisikin apa di teroris apa sana dia. Imam ini mahkotanya orang beriman. Oh tapi itu pakai orang Arab. Baca sejarah. Tuan Imam Mojokerto mana? Orang Minangkabau, orang kampung saya. Bos sorbannya sekarang menjadi pahlawan nasional, betul? Bahkan di Ponorogo orang mana? Orang Jogja, Jawa. Oh kami ini orang Muhammadiyah Pak, ada sorban-sorban. Pendiri Muhammadiyah siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan bersorban apa kan? Buka Google sekarang, ciri fotonya, ketik Google Kiai Ahmad Dahlan bersorban. Oh kami ini Maser Pak NU Pak. Tidak ada sorban-sorban. Pendiri NU siapa? Kakaknya Gus Dur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pakai sorban kan? Pakai. Jadi kalau bapak-bapak ada orang pakai sorban
bersopan, jangan diketawain. Bukan berarti tidak bersopan salah. Tidak bersopan juga sunnah. Nabi juga pernah tak bersopan, tapi jarang. Nabi itu selalu memakai imamah sunnah mustabirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah beberapa kali Nabi tak bersopan karena terburu-buru menjenguk orang sakit. Ya. Jadi boleh nggak sholat pakai baju hitam? Kayak di Ka'bah boleh. Kalau baju putih boleh nggak? Kalau sama kayak Pak Ruslan buton boleh? Ini tadi dari chestnya boleh. Ramzan Kadir itu luar biasa. Dia presiden chestnya yang dalam waktu singkat merubah chestnya yang hancur berantakan gara-gara perang saudara. Sekarang lebih mewah dari Singapura. Bapak tahu rahasianya apa? Saya langsung dicetak oleh Habib Saleh Al-Jufri yang diundang sama Syekh Ramzan sudah oleh Kadir ke chestnya. Ternyata dia punya satu kiat. Semua tentaranya, semua polisinya dia, semua ASN-nya dia, staf pemerintah diwajibkan sholat subuh di masjid. Yang ketahuan tidak sholat subuh di masjid dia pecat. Kalau kayak gitu jadi pemimpin boleh. Yang ketahuan pegawai negeri tidak sholat subuh di masjid dia pecat. Ditanya sama Habib, kenapa begitu? Saya tidak mau ada satu orang munafik pun yang berada di jajaran saya. Orang kalau salah subuh di masjid, kamu yang besar munafik. Siapa yang bilang? Rasulullah bilang. Jangan marah. Kata Nabi, dua waktu sholat pada bagi orang munafik. Sholat apa? Subuh dan isya berjamaah. Bapak-bapak kalau tidak mau jadi orang munafik, ada amalannya. Kata Nabi, siapa yang sholat selama 40 hari tanpa tertinggal takbirat ula bersama imam, makanya imam takbir kita di belakang, tidak masuk satu waktu pun, subuh, zuhur,